قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Iya, bawahnya. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, semuanya sehat? Alhamdulillah, malam hari ini, malam Kamis, kita pengajiannya spesial dikarenakan kita kedatangan tamu Ustadz Subhan Bawazir saking Bogor, pokoknya Jakarta sana. Pun paham Bogor? Belum? Buat kapan-kapan jalan-jalan gitu ya? Jauh. Nah. Terus tema yang diangkat apa ini? Wong aneh. Oh, jadi orang aneh. Apa wong aneh itu bahasa Jawanya apa? Itu orang nyeleneh bukan nyeleneh. Asing. Apa? Wong asing. Jadi ketika jalankan syariat, jalankan Islam, dia cuma sendirian di kampungnya. Apa istilah jadikan apa? Asing. Orang umum. Nah, Ini orang umum ya. itu bahasa Jawa nih Ustaz. Orang umum Mereka ya? paham. Iya, orang umum. Kalau Ustaz bahasa Sunda ya Ustaz ya? Bentar, Jakarta bahasa Betawi. Bahasa Betawi. Nah, Betawi. Jadi dengan waktu nanti 1 jam. Setelah itu nanti ada tanya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Alhamdulillah Pak, malam hari ini disiarkan oleh Al-ADV, Rumah Isot TV, ada Yufid. Ya, nanti disebarkan juga di media-media yang lainnya, ada Facebook, ada Instagram, YouTube. Yang ingin mendengar rekamannya juga nanti sudah ada di YouTube, bisa mendengarkan langsung. Nanti tolong selama kajian foto-foto kamera gak nyala dulu, dibatin set. Paham ya? Biar gak ganggu. Blitznya tadi, cahayanya tadi itu silau, jadi membuat gak konsen. Kok ini so tekan gunung dong? Mau mulai Pak Nikono Pak? Boten muat. Kurang luas. Iya, karena jenengan yang terlalu banyak di sini. Pusing kan kalau sudah kajian. Gunungnya diapain? Dipukul lagi. Duitnya mana? Fulus. Maafi fulus mampus. Enggak ada fulus nggak bisa apa-apa. Iya, nanti gue nyumbang separuh. Baik, itu nanti disimak Ji sampai rampung, semua nggak gerak sampai kajian selesai.
Ibu-ibu tadi sudah sholat isya? Burung. Ada yang belum. Buat aku jawab masing-masing dengan ibu-ibu. Bapak sudah tadi? Hah? Ada yang belum? Ya, tanggung jawab dewe-dewe. Terus ini jamaah. Waduh Ustaz, ini sekedar info saja Ustaz. Ini sebagian masih belum dapat hidayah ini, terutama dalam masalah asap ini Ustaz. Nah, nanti tolong disinggung aja Ustaz. Ini lantenan itu. Keras kepala. Saya mau nunjuk orangnya juga bisa Ustaz di sini. Nunjuk orangnya kasih orang saya bisa nunjuk juga ini. Nanti disinggung aja Ustaz, gak apa, biar obat sekalian setelah Ustaz Zuban. Kalau saya ngomong langsung mungkin gak mau dengar itu. Telinganya itu gak tahu di mana itu. Dari Allah ya. Jadi biar Ustaz sebagian masih ada yang ngeyelan juga ini. Warak makan ngaji merokok sek gitu. Merokoknya apa? Lintingan apa? Apa Mbak? Jadi mereka bukan yang bungkus Ustaz. Jadi yang tembakau itu mereka bungkus sendiri, jadi manual. Itu nggak pakai filter lagi itu Ustaz. Ting we. Iya. Makanya rata-rata sih yang bapak ini kena ispa ini, gangguan pernafasan. Nggak ada larangan. Tahu kayak gitu kok ngeyelan gitu. Nanti dikasih aja nggak apa-apa Ustaz. Saya sudah capek nasihati di bawah bapak itu. Ya, nanti biar obat semuanya. Betul nggak ibu-ibu? Ibu yang pegel ibu ya. Baik, kita persilakan Tafadhol Masykur Ustaz. Baik, jazakallah. Tausiahnya kami aturkan waktu silakan. Baik, Syukran. Jazakumullah khair Ustaz. Allah tausikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati bitilkan ni'mah na'mal salihan li bahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akhbar yang Allah muliakan dunia dan akhirat, lebih khusus sahibul bait akhi, dan semoga Allah berikan keberkahan dalam hidupnya Ustaz Abdullah Tausikal, pimpinan Ma'had Darus Shalihin Gunung Kidul, dan masyarakat secara umum, saudara-saudara seiman yang mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita
wajib bersyukur kepada Allah. Ada nikmat yang kadang kita tidak minta Allah beri. Karena jujur Allah sendiri yang mengatakan Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Cuma ada tarun main dalam kehidupan ini, kita disuruh meminta kepada Allah untuk mendapatkan yang kita butuhkan. Sehingga ulama sering mengatakan Allah itu tidak kasih yang kita pengen, Allah cukupi yang kita butuhkan. Mengemas sebuah keinginan menjadi sebuah kebutuhan dalam Islam ini wajib mencontoh Rasulullah SAW. Terkadang apa yang kita lakukan dalam rangka mencontoh Rasul ini membuat kita ini menjadi orang yang aneh, orang umum. Tadi bilang orang umum, orang aneh ini orang yang tidak umum, iya kan? Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ini menyampaikan sebuah hadis dalam Sunan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah dan lainnya, ketika beliau mengatakan bada'al Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Rasul yang mengatakan bada'al Islam gharib, Islam ini dimulai dengan keanehan. Aneh yang dimaksud ya tadi orang umum, sesuatu memang yang tidak umum. Karena zaman Rasul kalau sudah bicara Tuhan Allah, mereka beragama seperti menuhankan Allah. Cuma ketika Nabi bicara tentang uluhiyah, mereka tidak terima karena ada ibadah kepada Allah dengan cara menurut mereka. Sehingga yang Nabi bawa ini aneh buat mereka. Makanya Allah rekomendasi dalam Quran bahwa Nabi ini wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Orang yang memahami Islam dengan cara yang betul, dia akan pahami dengan cara bertahap. Teringat sabda Nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau diperintahkan mendatangi masyarakat di pegunungan Yaman. Kata Rasul, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah aftaradu 'alaihim khamsu salawat. Wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah aftaradu 'alaihim sadaqah. Tukhadhu min aghniyaihim wa turadu 'ala fuqaraihim. Wa inhum ata'uka lidzalik iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahil hijab. Ada sebuah rumus yang Rasul sampaikan kepada sahabat Mu'az bin Jabal untuk mengajarkan bagaimana beragama yang benar, supaya kalaupun nanti dipandang aneh oleh orang yang nggak paham, dia aneh dengan dalil. Makanya orang aneh yang dipandang sama orang yang nggak paham sering diidentikan dengan kata gharib atau ghuraba, orang yang asing, orang yang berada di tengah-tengah manusia memegang sebuah hukum sementara yang lain tidak memegang hukum. Kayaknya tadi Ustaz Abdullah Tosikal sampaikan tentang masalah rokok tadi. Rokok apa linde? Linting. Linde itu linting dewek gitu. Tembakau atau pakai kertas? Iya. Kadang-kadang kita kalau ngomong masalah rokok sama orang yang masih hobi ngerokok agak susah, betul. Ya, dalam artian bukan berarti kita mengiyakan, itu betul tidak. Karena kalau yang namanya penyakit ini harus kesentuh dulu baru paham gitu. Tunggu batuk berdarah baru bener darah, ternyata tidak bagus itu rokok ya begitu. Nunggu kolab dulu gitu loh. Mau bilang apa? Manusia kadang-kadang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Ini kan berbahaya. Lawang setiap hari rezeki dibakar 20.000, 10.000 sampai 20.000. Itu sebulan kalau sehari 10.000, sebulan 300.000. Setahun 3.600.000 motong kambing tiap Idul Adha, betul. Ini tidak pernah motong kambing demenan bakar duit. Lah gimana hidup mau berkah? Emang Allah nggak bakal tanya? Itu rezeki itu nikmat, summa la tus'aluna yawma idzin.
Cuma permasalahannya kan kalau di tengah masyarakat yang semuanya senang ngebul, ahlul hisab. Susah. Mereka akan membela diri. Ustadz, saya tahu rokok ini tidak boleh, Ustadz. Nah, terus masih dibakar terus. Ya kalau bukan kita yang menghabiskan, siapa lagi? Harus dihabiskan, begitu bahasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allah ciptakan badan ini sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Bukan hasan, hasan baik, ahsan terbaik. Dan Allah pengen yang terbaik itu pun diberikan yang terbaik. Kita yang merusak. Makanya kalau dikatakan kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia, betul. Nah, buat orang yang mau hijrah berubah ketika tahu ini nggak baik di tengah masyarakat yang masih nggak baik, dia akan dibilang nggak umum. Ini Ustadz ngomongin rokok di tengah masyarakat yang merokok, nggak umum ini. Begitu bahasanya. Itu yang dibilang orang aneh bahasanya. Sama seperti kita menyampaikan sebuah kebaikan di tengah masyarakat yang nggak berbuat baik. Iya, maka Nabi mengatakan bada'al Islam gharib. Islam itu dulu aneh. Islam yang dimaksud Islam yang dibawa Muhammad tentunya. Karena nanti akan kita lihat betapa banyak orang yang mengatasnamakan Islam, banyak. Betapa banyak orang yang mengatasnamakan Islam. Kita tinggal di negeri yang semua mengaku Islam loh. Ya. Semua orang mengatasnamakan Islam. Apapun dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam. Padahal kalau sudah bicara Islam, kita bicara syariat. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin yang ketika beliau menafsirkan makna syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau syarahkan tentang rukun dan syarat syahadat tersebut. Yang ingin saya tekankan ketika mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan rasulnya Allah. Bukan cuma basah bibir mengucapkan Muhammad hamba dan rasulnya. Ada 4 konsekuensi. Ada 4 konsekuensi. Mungkin sering disampaikan tentang usulus salasa, 3 landasan pokok dalam beragama. Orang jangan cuma mengaku muslim kalau dia nggak paham 3 landasan ini. Yang pertama, dia nggak kenal Allah, dia nggak kenal Rasul, dia nggak kenal Islam. Yang nggak bisa di atas namakan Islam. Orang kalau yang memang ngerti Islam, dia akan paham 3 landasan pokok ini: kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam itu sendiri. Nah, bicara kenal Rasul inilah yang Allah rekomendasi langsung dalam Quran. Beliau mengatakan bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Di An-Nisa 115 itu. Allah bilang wa may yushakkikir rasula, barang siapa bertolak belakang dengan Rasul. Bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda itu petunjuk. Ada alif lam al-huda. Jelas petunjuk yang dimaksud adalah al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Petunjuk yang dimaksud hukum halal jelas, hukum haram juga jelas. Antara halal dan haram ada yang namanya subhat. Ya. Jadi jelas sudah sampai yang namanya al-huda. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, padahal petunjuk sudah jelas, tapi dia ikuti jalan yang bukan orang Islam, orang beriman lakukan. Bertolak belakang dengan Rasul. Allah bilang nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Ada syariat yang disuruh mencontoh. Allah rekomendasi Rasul. Maka ketika kamu mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, ada 4 konsekuensi. Wah nih, nanti kalau dihafal ini Ustaz tanya bisa jawab, hadiahnya bagus. Ada 4 konsekuensi. Ketika kita mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya. Konsekuensi yang pertama, ayo, kalau kita mengaku umat Muhammad, tolong. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati semua perintah beliau. Jadi istilah
bahwa yang namanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu keumuman. Namun kalau ada sunnah yang sifatnya perintah, jadi wajib. Ya, Nabi sholat sunnah, berarti kan Nabi mencontohkan. Cuma beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka sholat yang wajib ditambah kewajiban lain mencontoh Rasul. Kalau tidak mencontoh Rasul, sholat selesai, cuma nggak ada faedah. Sementara iklan dalam Quran itu kan sholat tanha anil faksawal munkar. Sholat itu harusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah ini kok orang sholat tetap berbuat keji dan mungkar. Ini yang korupsi ditangkap sama KPK, itu sholat loh. Saya pengajar tetap di KPK, jadi saya tahu sekali yang ketangkap di sana. Nah ini orang-orang sholat semua, bukan orang yang nggak sholat. Menimbulkan kerusakan di negeri, ini orang-orang yang sholat. Resikonya apa? Resikonya merusak Islam itu sendiri, karena Quran mengatakan sholat tanha anil faksawal munkar. Sholat itu harusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nabi perintahkan Muaz menyampaikan Islam yang benar saja. Tadi dalam awal saya sampaikan hadis untuk cadangan kita bahas, ya, bahwa dikatakan kalau mereka sudah paham syahadat, suruh berikan ilmu sholat. A'limhum, berikan ilmunya, bi anallahu aftaradu alaihim khamsus sholawat, ada kewajiban sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kalau orang sudah sholat, insya Allah dia tidak berbuat keji dan mungkar. Yang jadi permasalahan kenyataannya tidak setia, karena sholatnya tidak mencontoh Rasul. Dalam sifat sholat Nabi itu, Syekh Albani mengatakan bahwa 1 rakaat sholat disaksikan lebih dari 700 hadis yang sahih. 1 rakaat berdiri, niat, menghadap kiblat, takbir, ruku, sujud, i'tidal diri. 1 rakaat 700 hadis sahih menyaksikan itu. Nah kita jarang baca. Contohnya saya contohkan saja yang paling gampang. Kita sholat. Sholat ada rukun dan syaratnya, betul? Salah satu syarat sah sholat adalah wudu. Di dalam wudu itu ada rukun yang namanya famsahu biru'usikum, basuh kepalamu. Sehingga membasuh kepala dalam syarat sah sholat wudu ini hukumnya apa? Wajib. Maka kalau kepala tidak dibasuh, batalah syarat tersebut, hilanglah sholat, betul? Yang jadi masalah, mana yang dibilang kepala? Gitu loh. Semua yang ditumbuhi rambut. Famsahu birusikum, basuh kepala-kepalamu yang ditumbuhi rambut. Berarti apa? Membasuh kepala, membasuh. Dan telinga masuk bagian kepala. Cuma berapa banyak orang yang wudu geser kopiah? Ini jidat jabhah, bukan roksun ini. Perintahnya basuh kepala, bukan basuh jidat. Kebayang siapa saja yang basuh jidat bukan kepala itu. Lawang sholat sudah tahun-tahunan masih aja ngudut. Sudah tahu wala tulku anfusakum ila tahluka, Allah bilang. Jangan kau bunuh dirimu. Pabrik rokok mana yang berani bilang rokok itu sehat? Iklannya sak gede-gedenya, rokok membunuhmu. Tetap aja ya, wis lah, masing-masing. Subhanallah. Yang saya tahu kalau kita puasa itu, buka puasa itu baca bismillah. Bismillah kita minum. Abis minum dhahabat dhoma wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tapi buat pecinta rokok bukan air. Yang penting ngudut. Doanya dhahabat dhoma. Bukan tidak tahu hukum, tahu hukum. Ini orang sholat, cuma menimbulkan mudarat buat sebelahnya. Pasif tidak? Pasif.
istrinya jadi sakit TBC, anaknya sakit TBC. Katanya tanha anil faksa wal munkar. Kamu berbuat keji, kamu berbuat mungkar, mana sholatmu? Itu baru bicara syarat sah sholat wudhu saja tadi itu. Rukun sholat ada niat berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, betul? Boleh gak sholat tanpa takbir? Gak boleh. Wes lihat sekarang takbir yang ada di masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan macam-macam takbir. Berapa takbir tadi? Rasulnya berapa? Mungkinkah Rasul yang satu mengajarkan sekian model takbir? Nah, itu Mas Bulo, masalah buat lo. Di mana banyak orang beragama menurut pendapatnya, padahal yang namanya ibadah Allah utus Nabi Muhammad untuk urusan ibadah. Sepaham kok yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis, yang organisasi Islam macam-macam, sepakat kita mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi, telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidak membiasakan itu. Maka konsekuensi yang pertama diperjelas, ta'atuhu fi ma'amar. Coba deh kamu taat dengan perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Perintah diikuti, larangan dijauhi. Beliau sendiri yang mengatakan manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasul, manahaitukum an syai'in, apapun yang aku larang, jauhkan. Jauhkan sudah. Pokoknya larangan jauhin. Wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Tuh, gitu. Perintahnya kalau dilarang, sudah. Ini larangannya jelas. No smoking area. Bacanya NO smoking. Kadang-kadang ngeyelnya itu loh. Susah jadinya. Bukan tidak tahu-tahu. Ini perlu dikupas tuntas masalah kayak begini. Wes tak usah ngomong yang jauh-jauh sudah. Kita ngomong yang paling gampang saja, yakni konsekuensi syahadat. Ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan perintah Nabi. Kenapa? Karena perintah Nabi perintah Allah. Ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Larangan Nabi, larangan Allah. Rekomendasi Allah, Allah yang mengatakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi Muhammad tidak pernah berkata kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Maka kalau sampai ada orang benci dengan ucapan Muhammad, benci dengan kalamullah, berarti resikonya perang lawan Allah. Ya, orang yang melaksanakan sunnah, ya kata Allah apa? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mengerjakan yang wajib dan dia hiasi dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Ini kekasih Allah. Dia melaksanakan yang sunnah. Allah bilang, "Law kuntu ahbabtu." Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah. Kenapa? Karena dia mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Law kuntu ahbabtu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjaga telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, kujaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, kujaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha, kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Kenapa? Dia kekasihku, kata Allah. Nah, kalau sudah pakai bahasa kekasih Allah, siapa yang menyakiti orang-orang sunnah ini? Allah yang mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku? Allah yang bakal lawan mereka. Pak, Bu, kita tinggal di tengah kecamuk fitnah politik ini. Kita ngobrol seenaknya kita, paham ya boro-boro. Tapi harus ngomong politik paling asik tuh.
Apalagi sambil ngopi emang ngudut tadi. Ini masih aja nih, Masya Allah ya. Habis ini jangan deh ya. Kita mendingan kalau ngomongin politik sambil ngopi dan istighfar gitu. Itu lebih ahsan. Kita ini bingung, Ustaz. Hukum dunia ini sudah nggak bisa menyentuh para koruptor, Ustaz. Nggak usah khawatir, hukum Allah yang bakal turun. Jadi jangan jadi hakim buat orang lain karena kita bukan hakim, betul? Tugas kita saling mendoakan. Semoga Allah berikan hidayah. Kalau gerakan sudah nggak dipandang, ucapan sudah nggak didengar, doa jangan putus. Hidayah urusan Allah. Kita suruh minta. Nanti Allah turunkan hukum. Kalau Allah sudah turunkan hukum, ya caranya bagaimana? Allah perintahkan makhluknya untuk menghukum. Bagaimana caranya? Allah suruh bumi gonjang-ganjing. Terjadi gempa bumi. Allah perintahkan laut untuk meluap. Tsunami. Allah perintahkan gunung Merapi bangkis. Gunung-gunung yang lain pun demam gemetar. Tanah likuifaksi bergeser. Semua makhluk Allah betul. Tapi Allah ancam makhluk-makhlukku, jangan menyakiti kekasihku. Terjadi hukum tersebut, Allah akan jaga kekasihnya. Siapa kekasihnya? Tadi yang mengikuti sunnah. Tetap ada ketenangan dalam diri kita, sehingga Allah jaga. Lihat. Maka orang yang betul-betul paham dua konsekuensi pertama ini, Allah akan muliakan dengan kekasih Rasul SAW. Taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan Rasul. Yang ketiga, yakni tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan yang Nabi kabarkan, walaupun mungkin sifatnya gaib. Gaib yang dimaksud, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala kulli qalbin bashar. Ya. Gaib yang dimaksud, gaib, mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, itu gaib. Makanya Allah gaib, malaikat gaib, betul? Jin, setan gaib, maling kadang-kadang gaib. Nggak kelihatan. Ya, yang gaib itu urusan Allah. Rasul saja nggak bisa ngelihat yang gaib. Makanya kalau ada orang ngaku Islam bisa ngelihat yang gaib, ini aneh. Ustaz, anak ini Ustaz bisa ngelihat yang gaib, Ustaz. Anakku itu nurunin, Ustaz. Anakku tuh punya indera ke-6, Ustaz. Inderanya akeh ya, 6. Indera 5 ini 6 beda. Anakku itu, Ustaz, indigo, bisa tahu yang akan datang, Ustaz. Bapaknya begitu, anaknya sama. Menurut Ustaz, saya dan anak saya ini gimana, Ustaz? Kata Ustaz, sakit. Loh kok sakit ya? Ini kan supranatural. Ya karena saya menemukan ayat yang mengatakan dalam Quran, illa manir tadamin rasuli, di surat Jin. Illa manir tadamin rasuli. Untuk melihat yang gaib itu, Rasul saja nggak bisa ngelihat kecuali Allah izinkan. Lah ini kok tiap episode nangkap jin gitu. Nah kan Rasul kalah kalau gitu. Nah kalau Rasul kalah, pantesan di Indonesia banyak Rasul baru. Selalu ada Rasul baru. Masya Allah, selalu ada. Yang saya inget yang belum lama itu guru bulu tangkis itu, si Musodek itu. Ngaku Rasul, betul? Iya. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Itu siapa? Ada perempuan yang ngaku jadi Rasul terus jadi Jibril itu. Siapa? Lia Edan itu. Lia Edan. Jibril kok haid? Masya Allah. Jibril haid. Masalah Jibril haid urusan mereka lah. Mereka fitnah Jibril. Cuma saya salut sama Pak Polisi Indonesia. Bisa nangkep Jibril gitu. Ini Indonesia apa aja ada ini. Masya Allah. Coba kita dibikin bingung. Ya banyak. Itu agama Jasun antara Cirebon Brebes itu. Dulu ada agama Jasun itu.
Jawa Sunda agama. Nabinya itu Ustaz Tugimin Ustaz. Pernah dengar? Ya buka di Google ada nabi palsu justru. Saya lagi pikir tuh nabi namanya Tugimin. Itu kalau betul-betul dilegalkan sama Allah, rusak syahadat kita betul. Yang saya tahu syahadat itu kan enak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enak Muhammadan Rasulullah. Coba kalau Tugimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ana Tugimin. Untung gak jadi. Di Bandung tukang cukur di Ranca Ekek jadi nabi, namanya Sayuti. Aduh, Pak, kita dibikin kayak orang bingung, Pak. Makanya manusia yang wajar tidak akan pernah bisa mengetahui yang gaib kecuali Allah izinkan. Itu pun nabi dan rasul. Tapi aku yang lihat, Ustaz. Tuh, Tat, ada penampakan, Ustaz, gitu. Ada jin, Ustaz. Ada ini, ada itu. Berarti Anda sakit. Ada jin di mata Anda bisa ngelihat jin melalui jin. Harus diruqyah. Diruqyah. Ada ibu-ibu baru belajar ngaji sih. Kalau udah lama sih saya yakin nggak begini. Dia baru belajar ngaji, rajinnya sholat tahajud, masya Allah. Sampai suaminya bingung, tiap malam nggak capek bu. Saya pengen dekat sama Allah Pak. Wudhu ke belakang, kabur. Lu ada apa bu? Aduh. Lah kan mau wudhu, iya. Cuma tadi di kamar mandi aku yang nyium bau kembang. Merinding Pak, aku lari Pak, ada setan katanya. Lah si bapak bilang saya mah belum ngaji kayak ibu bu. Cuma yang saya tahu bu, setan itu ya mambu. Mambu nih bu, buruk sekali bu. Setan tuh bau busuk, jorok, kotor. Sing wangi itu malaikat. Nah sekarang kalau nyium wangi ibu kabur, yang setan siapa? Maaf ini bu, kata si bapak, saya belum ngaji. Cuma kalau pakai logika saja bu, setan tuh jorok, kotor bu. Kita bersyukur gara-gara ibu rajin sholat jadi wangi, ada malaikat. Loh kok kabur? Ini nyium wangi kabur, yang setan siapa sebenarnya? Lihat, ini sudah rekayasa setan supaya kita berteman dengan setan. Masya Allah, ini golok, ini bedok, ini Zat bu, keramat Zat. Ini peninggalan pendekar Fulan bin Fulan Zat. Kalau malam Jumat tuh bunyi ya, tek. Ono hadam nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu golok ada khodamnya, ada yang nunggunya, karena kelamaan nggak dipakai. Mubazir. Gimana ngusir jinnya? Kasih tukang kelapa. Hilang loh, memang nggak bagi selama ini. Ini setan ini bikin rekayasa ini, supaya manusia ini nggak yakin dengan konsekuensi tadi. Maka kalau orang beriman harusnya paham konsekuensi, yakni tasdiquhu fima akhbar, percaya dengan yang dikabarkan walaupun mungkin sifatnya gaib. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Tapi kalau Nabi yang mengatakan di mana ada firman Allah alasannya, konsekuensinya jelas. Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na, belajar nerima. Ini syariat. Kita nggak ada pilihan lain. Kalau hidup mau selamat ya memang seperti itu. Makanya Islam taslim, menyelamatkan. Aslim taslam.
Ini yang Nabi katakan kepada Heraklius, aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka maratain. Pada pemimpin, kamu yang betul Islamnya. Kalau kamu Islam, bangsamu Islam, rakyatmu Islam, betul. Ini mungkin ada petinggi-petinggi kampung yang Masya Allah, atau pejabat-pejabat daerah. Kalau Anda baik, anak buahmu baik, dua keuntungannya. Lihat. Sementara kan umur kita kan pendek, Pak. Kemarin saya ngobrol di Semarang, saya coba hitung-hitungan umur, Pak. Ini buat orang-orang yang merasa cukup mau meninggal, merasa cukup dengan amal soleh, suruh hitung umur. Apa sih yang membuat kita ini takut mati? Yang sampai ke telinga kita kan penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Ya. Salamah bin Dinar pernah mengatakan bahwa orang itu takut mati, ya, dan senang hidup karena dia merasa telah membuat sesuatu di dunia dan gak pernah membuat sesuatu untuk urusan akhirat. Makanya takut mati. Iya. Padahal kalau orang yang paham ilmu, dia tahu sekali bahwa dunia ini memang langkah setelah rahim. Kita kemarin di alam rahim sebentar, 9 bulan, 10 bulan dipaksa keluar. Masuk ke alam dunia lebih lama, lebih besar sedikit. Ya, 60, 70 kata Nabi, sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Dan itu enggak lama sekali loh. Enggak lama. 60, 70 tuh enggak lama. Setelah itu kita masuk ke alam barzah. Coba mulai hitung-hitung umur deh. Makanya jangan sampai nanggung-nanggung kalau belajar, Pak, total sedikit. Saya sampaikan kemarin di mana, di Semarang. Yuk kita hitung-hitungan umur yuk supaya semangat belajar. Sedikit aja. Kalau yang pintar matematik saya salah, kritik aja langsung. Supaya lebih semangat. Orang suka tanya, Ustaz Subhan nggak capek pakai motor kemana-mana? Ya capek lah, masa nggak capek. Terus kenapa kok mau capek-capek? Ya kan dunia sebentar. Saya nggak pengen meninggal dalam keadaan nggak berbuat sesuatu. Nggak, kita harus terus berbuat sesuatu. Mumpung masih mampu. Nah, rumusnya apa? Hitung umur. Ya, siapa sih yang pengen umur pendek? Semua pengen umur panjang, betul? Wah, Nabi bilang 60-70. Aqallu zada min zalik. Ada yang lebih dari 70 ada. Ya, cuma sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Di sini ada yang umurnya sampai 80. Ada. Angkat tangan, ada yang 80. Ada yang 80. Yang paling tua berapa usianya sekarang? Hah? Datang orangnya, ada. Berapa, Pak? 70. Bapak? 79 ya? Betul. 79. Ada yang lebih dari 79? 72. 79. Berapa, Pak? 79. Ini paling tua 79 sudah. Ya. Kang Esa ini yang 792 kasih amplop. Habis ini suruh jajan. Yang lain aja kiri 79 dia. 7 tahun maning. Ya. Yang 79 dua-duanya boleh itu. Nanti bisa jajani apa cucunya itu ya. Ibu ada yang tua, ada yang sampai 80. Berapa? Panitia tolong dengerin berapa paling tua? Wih, cepat berapa? Berapa? Panitia saya enggak dengar berapa? Berapa, Ibu? 77. Paling tua 77. Ada yang 80. 80. Wis 80 paling tua 80. Paling tua 80. 80 paling tua. Udah 77 sama 80 paling tua. Yang 77 yang 80 kasih juga. Kasih juga nanti. Nanti bisa diambil di panitia lah, ya. Dan tolong nih orang-orang tua doakan kami nih anak-anak muda supaya istiqomah ya. Di atas sunnah Rasulullah. Doakan Ustaz Abdullah Tuasikal bisa istiqomah memimpin Darus Sholihin ini dan menjadi kemaslahatan buat Gunung Kidul insyaallah. Doa orang tua mustajab loh. Ini doa penalti loh, sudden death loh. Wih, jangan main-main sama dua orang tua, Masya Allah.
tertunda kiamat, masih ada orang tua yang istighfar malam-malam itu. Jangan main-main. Bu, banyak-banyak istighfar Bu ya, supaya kiamat diundur. Betul ya? Iya. 60, 70, aqallu zada min zalik, sedikit yang lebih dari 70. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Sopo saya pengen umurnya pendek, Ustaz. Saya bilang, saya pernah nyaksiin ada orang yang berdoa, Ustaz, di pojokan masjid minta umur panjang. Ini kisah nyata. Dulu udah lama. Ada orang berdoa, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan ya Allah. Saya sering dengar dia berdoa begitu. Ya saya pikir saya sama-sama orang Islam yang bantu doakan boleh. Saya bantuin ya Allah. Ini orang minta umur panjang ya Allah. Kasih 200. Marah. 200. Lah situ minta umur panjang tadi. Iya 200 katanya. Ini orang minta umur panjang didoain 200 kayak wedi gitu. Subhanallah. Ya begini Ustaz, tetanggaku itu 80 dituntun, sing 85 itu didorong, 200 ya diseret urusan. Waduh. Lah ya iya ya. Ternyata kita nggak butuh umur panjang, Pak. Cuma pengen doang. Tapi nggak butuh sebenarnya. Lo takut 200? Wes lah, umur terserah Allah lah berapa ya. Ya kalau si Subhan ini dikasih kayak umur Rasul. Nah, ini umur sudah masuk menjelang 50 nih, kurang-kurang dikit nih. Kayaknya sih 3 kali pemilu lagi sih. Wallahu a'lam bishawab lah ya. Kalau kita nyontok umur Rasul, kira umur Rasul 63 ya. Biar gampang hitungnya 60 lah ya. Kalau saya dikasih umur 60, umpama umur 60, akidah kita itu kan meyakinkan sekali bahwa tercatat pahala dan dosa itu kan ketika balik. Tamyiz, perempuan haid, laki mimpi itu 15 tahun lah kurang lebih. Berarti umur 60 itu enggak full, dipotong 15 tahun masa balik, 45 tahun betul. Jatah berbuat baik itu cuma 45 tahun kalau 60. Makanya kalau nyontoh Rasul 63, saya bilang 63 umur Rasul, yang sudah 62 11 bulan ojo mantap. Mangan kabeh. Ya. Ini sebenarnya cuma 45 tahun jatah kita berbuat baik. 45 juga ndak full sholat. Enggak. Lawang teman yang dokter bilang tidur itu 8 jam loh satu hari. Kalau enggak 8 jam nanti kamu tuh pusing, bangun tuh kamu bisa pusing palamu. Itu orang dokter bilang vertigo itu. Vertigo. Vertigo itu kalau enggak diobatin naik vernya. Vertigo, verampe, verlimo. Terus vertigo lah. 8 jam satu hari. 8 jam itu kalau per 24 jam satu hari dikali umur 60 tahun berarti 20 tahun merem itu Pak. Betul? Ya, 8 per 24 kali 60 ya 20 tahun merem berarti kan. Terus merem saja itu apa-apa itu. Umur yang 45 dipotong merem 20 tahun tinggal berapa? 25. Tuh. Ini masalah 25 tahun juga nggak full. Untungnya sampean tinggal di Gunung Kidul, nggak ada macet. Untung. Coba tinggal di Jogja, Semarang atau Jakarta. Urusan macet 2 jam jalan, 2 jam pulang itu. 4 jam urusan macet toh. 4 jam per 24 jam kali 60, 10 tahun macet toh. 25 tahun dikurang macet 10 tinggal berapa? 3 kali pemilu, tepat toh? Tinggal 15 tahun. Ngapain kita ngudut aja ngudut dulu. Ini yang begini kuburannya ngebul nanti. Jadi 15 tahun Pak, 15 tahun juga nggak full Pak. Itu belum urusan kondangan, nani,
ngetok batu atau apa. Kerjaan kita ini setiap hari selalu ada. 15 tahun gak ibadah full. Aduh, saya sering motong-motong umur, paling 7 tahun bersih. 7 tahun. Kebayang tidak kita buang waktu kita coba. Kebayang banyak orang yang adep-adepan ngeliatin kayu, sekak, seter. Panjang umurnya orang ini. Ada yang main gaple, ada yang main remi, ada yang gibah di warung kopi. Astagfirullahaladzim. Lau ta'lamu ma'alamu ladahiktum qalilan labakaitum kasiran, kata Rasul. Kalau kalian tahu, ya aku ketahui, kalian sedikit tertawa, banyak menangis, kata Rasul. Itu malaikat maut mendatangi badan anak Adam 11 kali dalam satu hari. 11 kali malaikat maut datang ke badan kita. Berarti hampir 2 jam dalam satu hari malaikat tengoki kita. Yang ditengoki lagi ngebul aja. Pokoknya ini malam habis urusan rokok ini malam. Ya, bismillah mikir lah ya. Sementara ada hadis yang mengatakan yuhsaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Orang akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti diwafatkan. Nah kalau wafat lagi ngajar, meninggalkan lagi ibadah, lagi tawaf, lagi sholat kan bagus. Nah kalau mati lagi ngudut, dibangkitin ngebul bareng kretek. Subhanallah. Ya kita tidak tahu, semoga semua panjang umur lah insyaallah ya. Husnul khatimah insyaallah. Karena kita nggak pernah tahu urusan Allah. Tapi intinya penekanan tasdiquhu fi ma akhbar, percaya dengan yang dikabarkan. Pas Nabi yang ngomong sudah percaya. Kanjeng Rasul tidak mungkin bohong sudah. Tugas kita sami'na. Konsekuensi yang keempat, nah masuk nih baru nih. Baru kita masuk materi nih. Jadi berarti bukan 5 aja Pak. 1 jam. Ya, baru masuk yang keempat, la ya'budallahi illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali ada syariat. Nah ini penting ini, orang umur sebentar, agama jangan dibikin-bikin. Mungkin orang bilang aneh karena dia tidak berilmu. Aneh. Lawang Ustaz tadi masalah takbir saja saya baru dengar loh Ustaz. Kalau situ baru dengar bukan berarti nggak ada di syariat. Emang belum nyampe. Karena Ustaz duluan saya sholat lewat Tuhan situ. Bukan itu permasalahannya. Dalam Islam itu bukan umur yang dilihat, dalil yang dilihat. Maka kalau sudah bicara syariat mutlak, la ya'budallahi illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali adanya contoh syariat. Tujuannya apa? Hadis qudsi yang mengatakan oleh Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam lahu, seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Dan kita pengen terbimbing dengan agama. Makin baik agama kita, makin ada simatuhum min asari sujud. Ada bekas sujud kalau sujudnya betul. Ada bekas puasa kalau puasanya betul. Ada bekas syahadat kalau syahadatnya betul. Nabi lah yang mengatakan. Orang yang bersyahadat, kata Nabi, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Tuh. Syahadat dampaknya apa? Darahnya tidak boleh ditumpahkan, kehormatannya nggak boleh diinjak-injak. Lihat, hartanya nggak boleh dijarah. Orang yang bersyahadat. Orang sholat Allah yang mengatakan langsung, tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat. Orang yang bersedekah, ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Anfiq unfiq alik. As-shadaqatu tudhi'ul bala. Banyak. Haji, al-hajju mabrur wa umratan maqbulah laisa lahul jazaa'ilal jannah. Tapi kalau haji, umroh itu panggilan. Yang dipaksa-paksa juga kalau belum waktunya ya susah. Kalau sudah waktunya ya ada aja jalannya. Ya. Pengen nggak umroh? Pengen. Saya nggak pernah tahu kondisi masyarakat Gunung Kidul, saya nggak tahu. Tapi melalui saudara saya Abdullah Basyikal, saya senang untuk berdialog. Saya bicara sama beliau. Orang Gunung Kidul ini ada gak sih yang semangat belajar? Ada Ustaz, banyak.
Dari sekian yang banyak tersebut, ada gak yang mungkin Ustadz tahu betul-betul memang layak dia ini untuk melihat rumah Allah? Ya ada Ustadz. Masya Allah. Tolong kira-kira siapa itu yang layak Ustadz? Waduh. Nggak berasa tadi. Nggak berasa. Saya lagi dipijit sama Pak Mbah. Mbah Suduh. Yang pijit saya dulu. Lagi pijit-pijit ya. Lagi pijit-pijit itu teman saya bisik-bisik Ustaz. Ini kita pengen bisa, kalau bisa ini kita berbagi Ustaz. Ada gak sih Ustaz orang yang pengen diumrohin? Nah, nggak tahu daerah sini. Wis tanya Ustaz Abdullah lebih paham. Masya Allah. Ngobrol sambil dipijit. Tadi saya kepleset jatuh, saya di ketepas itu ya. Jadi pijit sama beliau. Masya Allah. Ngomong saya bilang sambil dipijit. Orang tuh kalau mijit Pak, tadi saya bilangnya orang tua saya tuh bukan pinter mijit, modal minyak kelapa tuh karena ikhlas karena Allah. Kalau mijit anak sakit sembuh karena yang nyembuhin siapa? Allah. Beliau Masya Allah, bisa mijit, bisa ini, nyaman sekali. Beliau denger yang saya ngobrol sama teman-teman tadi. Dan selesai sudah saya ngobrol sama beliau tadi di kantor asal kusuk ini. Aduh saya juga bingung, saya bukan orang kaya, cuma saya pengen berbagi aja, saya pikir begitu gitu ya. Karena kan mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Jadi saya akhirnya ngobrol sama beliau, siapa sih Ustaz kira-kira Ustaz? Beliau sebutkan beberapa orang, cuman akhirnya bingung lagi siapa. Ya kalau dadakan gini ya bingung saya bilang. Ya ternyata kita kalau ngomong bicara ikhlas betul dari hati yang paling dalam, saya kok tak hati saya tadi gitu loh. Ketika saya ngobrol sama beliau, saya dipijit sama beliau juga, tak hati saya gitu loh. Ya, sehingga saya tanya sama beliau tentang orang yang saya tak tadi gitu loh. Kata beliau memang layak Ustaz. Karena Allah juga akan memberikan kebaikan buat orang yang berbuat baik. Mbak Soya mau umroh gak? Ragu ngomongnya mau umroh? Yakin mau? Bismillah, Bapak umroh. Semoga jadi baik ya buat teman-teman yang lain. Saya enggak tahu, saya enggak kenal, saya juga baru ketemu sama beliau gitu ya. Cuma mudah-mudahan Allah jadikan sebagai amsal. Allah kalau sudah panggil orang ada caranya. Yang lain-lain juga bisa nanti insya Allah mudah-mudahan. Cuma kita nggak tahu nih. Yang penting satu, ngudutnya berhenti dulu. Ya, semoga Allah mudahkan antum melihat rumah Allah nanti. Pak, ada dua pemandangan paling indah di muka bumi, Pak. Yang pertama menatap Ka'bah. Yang kedua menatap wajah orang tua. Bapak masih ada orang tua? Masya Allah. Tatap wajah beliau, minta doa supaya digampangkan pergi ke rumah Allah nanti insya Allah. Iya, jujur dalam Islam ini diberikan banyak kemudahan, cuma terkesan gharib. Kalau Nabi mengatakan badal Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba, betul. Cuma tuba lil ghuraba, beruntung orang yang merasa asing. Orang yang megang hukum yang dikatakan kal qabid alal jamri, betul. Tapi nggak ada masalah. Karena nggak ada yang berbahaya kalau kita pegang syariat. Tidak ada yang berbahaya. Bahkan Nabi mengatakan kepada anak kecil yang dipanggil si gulam saat itu, yakni Mu'az bin Jabal. Beliau mengatakan, ya gulam, annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'. Aw ijtama'at ala yadurka la yadurka illa bi syai'. Enggak ada yang berbahaya. Cuma banyak orang sekarang yang tidak seperti itu. Kenapa? Karena akidahnya yang berantakan. Takut dibilang aneh. Takut dibilang orang umum. Takut. Padahal kalau memang nggak umumnya ini karena memang orang nggak tahu, malis, nggak ada masalah. Maka belajar untuk mengenal tiga dasar pokok tadi yang dikatakan, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam dengan benar. Ada tahapan-tahapannya. Kita akan menjadi orang yang mungkin dipandang aneh tapi punya dalil. Gitu. Ini aneh masyarakat Indonesia. Politik begini, pejabat pada berbuat rusak. Kok nggak demo? Emang nggak ada di Islam demo. Nabi yang nyuruh. Beliau mengatakan syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufr. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Riwayat Tirmizi. Lah kita mau contoh Rasul, penyontoh siapa? Kebayang kalau kita nggak paham konsekuensi. Makanya gharib, ghuraba, orang-orang yang beruntung dan diuntungkan sama Allah.
Jadilah orang yang gharib asal memiliki hujah dan dalil. Fatuba lil ghuraba, beruntung buat orang yang gharib. Masya Allah. Ya. Ustaz, kita berdialog biar panjang bahasa karena banyak hal yang harus disampaikan. Ustaz. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya bisa langsung dan bisa juga lewat secari kertas tak baca. Iya, nanti sambil jalan. Hah? Ada yang mau nanya langsung? Bapak konten. Minuman. Oh iya. Pak Mo. Dua. Ayo. Kasih mic ya, fadhal. Naam. Fadhal, baiklah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mudino dari Taman Anipah. Masya Allah. Pak Muhammad. Saya dititipi amat pertanyaan kepada Ustadz. Di desa saya ada seorang jejaka muslim kecelakaan meninggal dunia. Iya. Dia meskipun jejaka sudah punya harta banyak, Iya. termasuk truknya 4 buah. Oleh ibunya, sebagian hartanya dijual, diberikan tanah untuk diwakafkan. Bagaimana tentang nasib seorang jejaka muslim yang sudah meninggal itu, apa mendapatkan pahala atau tidak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bicara waris berarti, Pak. Iya. Dia belum menikah. Ya maka jomblo. Maka hartanya itu kembali ke orang tua. Dengan sendirinya kembali ke orang tua. Orang tua yang sudah menerima kemudian membelikan sesuatu dan diberikan pahala buat si mayit ini manis, boleh-boleh saja. Ini orang tua yang masya Allah ini, orang tua. Tuh, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Kalau orang tua meninggal, ribut masalah waris. Tidak ada yang kepikir bikin masjid untuk orang tuanya. Tidak ada yang kepikir dapat waris itu bantu apa atau menghajikan orang tuanya. Lihat orang tua. Makanya yang masih punya orang tua, cintai orang tuanya. Kalau muliakan insya Allah. Ya, masya Allah Pak. Apa nih yang bagus nih? Sifat sholat Nabi ya. Ini kali ya. Baik ya. Ini mudah-mudahan manfaat buku sifat sholat Nabi nanti Pak insya Allah Pak ya. Terus ada lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanya pada Bapak Ustadz, Ya. ini tentang mengenai merokok. Ya. Kalau diri saya, alhamdulillah sudah 7 tahun saya sudah tidak merokok. Alhamdulillah. Tapi saya hidup di masyarakat. Itu kalau misalnya saya kebayan atau rewang di tempatnya orang hajatan atau ibu gitu Pak. Ya. Karena masyarakat pada umumnya yang sangat digemarkan itu tentang merokok. Ya. Kalau misalnya orang kebayan itu ada 60 orang laki-laki, meskipun jatah rokok 1 bungkus. Nah, kalau tidak saya terima, saya takut dikarenakan saya dijadikan orang yang aneh, gitu Pak. Nah, kemudian rokok saya terima. Saya bawa pulang. Tiba-tiba di rumah dijual istri saya misalnya Pak. Iya. Kemudian terus uangnya untuk beli yang apa-apa kebutuhannya. Oke, siap. Bagaimana Pak Ustadz? Ya. Solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah membeli sesuatu dari keuntungan rokok ini bukan beliau saja. Banyak tanah-tanah di Jakarta itu sudah dikuasai oleh pabrik rokok. Jadi mereka jual rokok, rakyat Indonesia pada kena penyakit, hasilnya beli negeri. Itu di mana di daerah Cempaka Putih itu gudang garam.
Ben Hill, Jakarta Selatan itu ya, nyaris ke pusat itu kalau tidak salah Jarum itu. Kalau yang di SCBD Senayan itu Sampurna itu dan lain-lain. Saya kadang-kadang nangis sedih, bangsa ini, negeri saya tercinta Indonesia ini kok bisa dibeli sama pabrik rokok gitu. Sementara rakyatnya sakit, tidak bisa ngomong apa-apa. Kalau umur kita kan saya sudah bilang tadi Pak, paling berapa kali pemilu lagi betul. Berapa kali nyoblos lagi. Ini anak-anak kita urusannya Pak. Tanah negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang mungkin tidak syar'i. Ulah tingkah laku kita sendiri gitu. Makanya yang Bapak rasakan ini sudah terjadi bukan tidak. Gimana Ustaz? Ada bab fikih tersendiri dalam ilmu usulul fiqh itu Pak. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Bapak diundang baik, tapi kalau ada mudaratnya, Bapak tolak undangan karena takut terjebak dalam keburukan tadi, Bapak nggak dosa. Kalau memang rokok itu jelas memang nggak boleh, karena memang jelas emang sekarang MUI sudah keluarkan fatwa kan, haram kan. Dokternya juga yang lebih berilmu mengatakan bahaya. Nah maka sesuatu yang haram dan bahaya, jual belinya haram. Ya, lihat di dol itu mah semuanya haram urusan ini Pak. Ya, dikasih orang juga wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Enggak boleh tolong menolong. Serba salah. Terus apa solusinya tadi? Ya wis enggak usah datang atau tolak gitu ya. Ya intinya sih Pak ya, kalau Bapak bisa kasih alasan seperti yang saya sampaikan selesai Pak. Ya. Lawang orang ingin memberikan penyakit perokok pasif itu kan, sampingnya itu kan, jadi perokok pasif itu dia kok tega ngebunuh sampingnya, kok yang dibunuh pasrah wes bunuh. Ya harus ada defense, ada usaha untuk menghindari itu semua ya. Tapi ya apa ya? Ada amplop gak? Ada. Ada coba. Saya minta satu. Saya minta nih Pak Ahmadiyah nih Pak. Ada. Jadi kedepannya Bapak nggak usah lagi jual rokok Pak. Saya kasih amplop ini langsung. Ya. Nanti bisa diambil panitia. Nanti itu saya kasih amplop buat Bapak lebih dari harga rokok Pak. Ya. Itu rezeki orang yang nggak merokok tuh. Semoga Allah kasih berkah buat Bapak insya Allah. Ini kali kita jawab. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar kita istiqomah dan agar kita tidak terjerumus di dosa yang sering terulang? Ini pertanyaan istiqomah hampir tiap kota loh ini. Ustaz, bagaimana biar istiqomah? Ustaz, pengen istiqomah. Saya selalu jawab dengan bahasa balik. Saya bilang, kalau minta istiqomah harus tahu istiqomah itu apa. Banyak orang yang bilang, aku tuh pengen istiqomah, aku tuh pengen khusyuk. Cuma gimana ya Ustaz ya? Minta sama Allah, minta Ustaz, tapi kalau enggak istiqomah, enggak khusyuk. Saya tanya istiqomah apa? Istiqomah itu ya istiqomah Ustaz. Iya, istiqomah apa Pak, Bu? Masa Ustaz nggak paham? Ya Allah, saya paham, saya tanya dulu. Situ kan minta istiqomah sama Allah. Tahu nggak istiqomah itu apa? Ya pokoknya istiqomah lah, Ustaz paham lah begitu. Oke lah. Istiqomah itu kan asata qaimah, meminta kemantapan dari Allah. Yang jadi masalah kita minta ke Allah yang kita tidak kenal. Banyak orang mengaku Islam tidak hafal nama Allah. Itu masalah. Jadi Anda cuma minta ke Tuhan yang Anda tidak kenal. Emang begitu Ustaz? Allah yang bilang, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Banyak orang Islam nggak hafal nama-nama Allah. Banyak, bukan tidak. Gimana kita minta kepada Tuhan yang kita tidak kenal? Tuh. Sama khusyuk. Aku tuh pengen khusyuk loh Ustaz. Ya khusyuk itu apa sih artinya? Khusyuk itu apa ya? Khusyuk tat begitu. Ada yang bilang kalau khusyuk itu aku tuh merem tat. Khusyuk kok merem? Aku nyureng tat. Macam-macam model khusyuk. Padahal ayat mengatakan antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Khusyuk itu datang karena mengingat Allah. Ini masalah buat kita. Kita pengen istiqomah, tidak kenal Allah, pengen khusyuk juga sama. Bahaya.
Ada yang bilang kalau aku sih insya Allah tahu Ustaz istiqomah. Situ tahu istiqomah, tahu Ustaz? Apa istiqomah? Istiqomah itu merek masjid kan? Istiqomah macam-macam. Ya intinya kita kalau minta sesuatu ke Allah, kenali Allah dengan benar. Ya. Nah, untuk mengenali Allah dengan benar ya kitanya harus tahu. Ini Ustaz kasih gantungan kunci lah ini nih. Mudah-mudahan manfaat nanti insya Allah untuk memahami bab istiqomah. Ya nanti insya Allah. Pak Ustadz mau nanya, kalau sholatnya masih bolong-bolong, konsekuensinya bagaimana Pak Ustadz? Udhulu fisil mikafah, perintahnya itu masuk Islam menyeluruh. Ustaz, kalau sholatnya masih bolong-bolong gimana konsekuensinya Ustaz? Sabda Nabi itu as-shalawatul khams. Ketika menjelaskan tentang akimis sholat, perintah mendirikan sholat, as-shalawatul khams, sholat yang 5. Bahasa kemuas tadi, a'limhu bi anallah taradu alim khamsu sholawat. Jadi yang namanya syariat itu adalah sholat 5 waktu, rukun Islam. Lah kalau bolong-bolong nggak 5 waktu ya bukan sholat namanya. Jelas dosa besar, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan dosa orang yang meninggalkan sholat wajib lebih dari zina. Kita kemarin ada satu orang nulis masalah zina halal rame, si Ajis itu. Dia nulis zina itu boleh sebelum nikah asal jadi katanya, asal jadi nikah boleh. Rame baru tulisan, emang salah tuh orang, saya nggak membenarkan. Ini ada yang sering depan mata kita, orang ngerjain dosa lebih dari zina, nggak sholat nggak rame gitu. Sepanjang jalan menuju Gunung Kidul itu kapling banyak dijual, KPR, BTN dan lain sebagainya. Ya, perumahan riba. Riba itu sama dengan zina sama orang tua. Ini banyak yang kadang-kadang kita nggak paham. Makanya ya kalau bolong-bolong begitu suruh tobat. Ancamannya berat loh. Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Yang membedakan dengan kafir musyrik salat. Faman taraka faqad kafara. Yang ninggalinnya kafir. Ancamannya kafir. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau suaminya nggak sholat atau bolong-bolong sholatnya, nasihatin. Kita nggak boleh gampang mengkafirkan orang. Nasihatin. Kalau masih tetap bolong-bolong dan dia nggak sholat, hubungan suami istrinya zina. Jatuh talak. Kenapa perempuan soleha tidak boleh nikah sama laki-laki kafir? Karena tidak sholat, ancamannya berat. Dan kalau dia sudah kafir, dia meninggal, tidak boleh disolatin, waris tidak sampai. La yuwarisul kafiril mu'min walal mu'minil kafir. Panjang bahasanya nanti. Jangankan bolong, lalai saja sholat tapi lalai. Fawailulil musallin. Celaka ini orang. Dia sholat tapi celaka. Alladzina hum an sholatihim, karena lalai. Kebayang ya? Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih merokok padahal dia tahu kalau rokok itu haram? Lah kayak Ustaz barusan ngomong gitu aja sudah ya. Sebenarnya kalau sama orang tua bukan ke inti permasalahan sih ya. Mengajak dia berbuat baik itu tawaran Quran itu wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sohib. Sohib apa artinya? Konco, sahabat. Jadikan orang tuamu sahabat. Lah kita nggak bersahabat sama orang tua, pengen ngelarang ya nggak bisa. Coba kamu jadi orang sukses dulu. Bayari orang tuamu umroh. Tuntun dia, ayo Pak. Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. To'af. Bapakmu senang. Sambil selesai 7 kali to'af, ajak sholat di makom Ibrahim. Selesai sholat 2 rakaat bisiki Pak. Mudah-mudahan bisa berhenti rokok Pak ya. Di depan Ka'bah kita berjanji nih Pak. Bohong orang tua itu enggak rontok hatinya. Ya Allah, insyaallah. Ini kadang-kadang kita ngasih belum. Hidup numpang, makan bareng-bareng, sambil makan makanan bapak yang beli.
Aja ngerokok Pak. Ya orang pantes ya. Nggak tepat, kita belum ngasih ke orang tua, tapi harus ngasih nasihat. Bukan nggak boleh, boleh, cuma nggak pas. Kasih dulu tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta dulu. Ukuran dakwah sama orang tua tuh Pak ya, ini ukuran dakwah nih. Ya, kita nih kalau dakwah pengen sampai, jadilah orang yang dinanti. Jadi ukurannya tuh orang tua tuh memang kangen sama kita. Kalau memang kita baik. Ini orang tua tiap hari panjang mata ini. Selama celengu. Nyari apa Pak? Ini anak mau datang ini yo. Yo dia datang, mukanya berbinar-binar ngelihat anaknya datang. Nah, anak datang ngomong apa aja didengar. Tapi kalau orang tua nggak pengen kita datang, berat. Pucet Bapak. Ada apa Pak? Ini anak mau datang. Ya Allah dia datang juga. Mendingan pulang dah, nggak usah datang. Kedatangannya nggak dinanti. Jadi orang yang dinanti. Maka saya suka bilang sama teman-teman, kalau sama orang tua jangan hitung-hitungan. Ini musim mangga ini, Beli mangga yang terbaik buat orang tua. Datang ke tempat mangga tuh, agen mangga, tanya mangga yang paling mahal mana? Yus ada duit tuh, sing anak merek itu, stiker itu. Wis gagah. Buat apa? Buat orang tua. Begitu harus. Orang laki secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, ibumu, ayahmu, baru istrimu. Beli mangga yang banyak. Panggil istri, sini saya. Ini ada mangga ini. Pilihin yang kecil dan yang besar. Yang besar, yang kecil. Ini yang besar, ini buat ibu, buat bapak. Kita yang kecil. Didik begitu. Orang tua tidak boleh selamanya kalah. Yang terbaik. Jangan seoles di dadanya. Ini banyak anak sekarang, Allah, cuma gara-gara sudah nikah lupa cara ngomong sama orang tua. Dandan rapi, baju bagus. Orang tua nanya, mau kemana nak? Bajunya koyo bagus ya. Kelambinnya Masya Allah, subhanallah. Mau kemana? Oh ini mau ketemu orang hebat. Bos, kalau nggak rapi nggak enak. Seoles di dadanya, ya Allah. Itu bos sama saya hebatan mana? Pernah nggak kita pakai baju bagus? Orang tua nanya, mau kemana nak? Rapi bener, mau ketemu sama ibu. Mau ketemu sama bapak. Pernah? Gimana mau berkah hidup? Sementara ini ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Getar langit kalau ridho orang tua sudah kita dapat, tidak ada yang susah dapat. Kadang-kadang kita nggak bisa meletakkan rasa tersebut. Semoga kita jadi anak yang soleh insyaallah ya. Bagaimana cara kita seorang anak menasihati orang tua tanpa harus menyakiti perasaannya agar keduanya bisa seakidah dengan kita? Ini sama bahasan tadi. Bersahabatlah dengan orang tua kita. Bersahabatlah. Jadilah anak yang soleh. Anak yang menjadi aset orang tua dunia dan akhirat. Orang tua itu segalak-galaknya orang tua itu kalau sudah tidak ada baru terasa. Baru terasa. Ayah yang kelihatan galak, ibu yang kelihatan galak, udah nggak ada baru berasa. Ada kajian tentang orang tua saya di YouTube itu banyak. Nanti dikasih bantuan kunci biar dia lihat nanti Al-Azibi channel ada Ustaz Sulhan bakti pada kedua orang tua. Saya pernah didatangi sama seorang anak muda itu yang komplain sama saya tentang orang tuanya yang galak. Ayah saya galak, saat ibu saya cerewetnya orang, tidak ada akur sama mantu. Iya. Nih si ibu bapak ngomong ke saya pegel sama anak yang ngelawan sama orang tua pas sudah nikah. Saya bingung bela yang mana ini, dua-duanya pintar ngomong. Hingga satu waktu saya dapat pelajaran dari anak saya itu. Ya, saya pulang dari luar kota, saya dikasih kopi. Saya bawa duku, anak saya nyemplungin duku, ramai itu di YouTube aja.
Anak saya Buya, ngambil dukun nyemplungin ke kopi. Saya baru berasa jadi orang tua di situ. Masya Allah. Udah lucu aja udah, anak nyemplungin duku ke kopi lucu aja udah. Diaduk-aduk lagi. Hati saya ngomong, ya Allah, kalau nanti saya kayak anak kecil udah tua, anak saya pulang kerja sudah dewasa, pulang kerja mau ngopi tak cemplungin duku, marah enggak? Gitu. Pasti marah gitu. Dia duduk di pangkuan saya nanya, Buya ini apa, Buya ini apa, Buya ini. Semua ditanya, karena saya punya kebiasaan kalau pergi pulang pakai motor duduk naruh barang depan meja. Nggak ada satupun yang dia tanya yang saya nggak jawab. Saya takut dia kecewa. Buyanya sering pergi, jarang ketemu. Saya kata ini handphone Buya ini, buku yang dikunci, semua saya jelaskan. Saya berpikir kalau nanti saya sudah tua cerewet kayak anak kecil gini. Anak saya pulang, saya cerewet, kamu dari mana, sama siapa, di mana berapa? Mau nggak dia jawab? Mungkin dia mengatakan Buya cerewet. Saya bilang sama dia, jujur, ya, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Gini. Kamu anak muda sini. Sekali-kali kamu lihat ayahmu sedang tidur. Ini rumus nih, supaya kita punya rasa cinta sama orang tua. Lihat ayahmu sedang tidur. Iya, lihat. Lihat wajah orang tua kita yang sedang tidur. Supaya kita tahu ayah kita bukan ayah kita yang 10 tahun yang lalu. Ya Allah. Ayah, Masya Allah. Kerut di kening ayah sudah mulai tampak. Lihat. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Giginya sudah mulai tanggal. Kukunya coklat berbenturan dengan batu kerikil yang keras. Lihat kakinya. Lihat. Ini orang yang Anda benci. Ini orang yang Anda bilang super galak. Lihat. Kamu yang benci sama ibu kamu, yang kamu bilang cerewet, gak ada akurnya sama mantu. Lihat. Sekali-kali kamu lihat ibumu sedang tidur coba. Lihat ibu, lihat. Wanita tua yang sedang tidur. Ya Allah, mama, ibu. Kerut di kening ibu sudah mulai tampak. Lihat. Mata ibu yang indah hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Gigi sudah mulai tanggal. Ibu kita bukan ibu kita yang 20 tahun yang lalu. Dia nenek tua sekarang. Lihat. Lihat. Pegang tangannya cuy. Urat tampak di mana. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau tidak suka karena tidak akur dengan istrimu. Subhanallah. Mending besok temui dia. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Air mata tidak menghidupkan air kita. Air mata tidak menghidupkan mereka kalau mereka sudah wafat nanti. Dan masa itu akan datang. Mereka terbujur kaku nanti. Kakinya mulai menguning, dingin, napas naik sampai ke lutut hingga di dada. Kita cuma bisa bilang, ibu la ilaha illallah, ayah la ilaha illallah. Inna ruh idha kubido tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut, mata yang mengikutinya. Selamat tinggal ayah, selamat tinggal ibu. Selamat tinggal keriduan dalam kehidupan. Itu pasti datang. Makanya Islam tawarkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sudah. Jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Tidak ada yang sulit di muka bumi ini, tidak ada yang sulit. Kalau ridho Allah kita dapat dengan ridho orang tua. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Selesai semua urusannya. Cuma kita pengen sukses tanpa ridho orang tua ya susah. Sudahlah, kumpulkan uang,
tinggalkan kebiasaan merokok. Menabunglah. Satu hari 20.000 kita bakar, tabung sehingga sebulan 600.000, betul? Setahun 7,2. Nggak sampai 3 tahun Anda umroh bersama orang tua. Bersama orang tua, insya Allah mudahkan semua, insya Allah. Bagaimana mengalihkan seorang bikers jalanan ke bikers yang Islami atau Sunnah supaya tertarik, Ustaz? Iya. Sebenarnya bikers ini artinya orang yang ada di motor ini. Ya, Muslim Biker Indonesia yang Ustaz Subhan bina dengan teman-teman sekalian ini adalah wadah, bukan geng motor, bukan klub, cuma wadah dialog teman-teman yang suka pakai motor. Saya bilang sama teman-teman biker, Ustaz, bikers itu dekat dengan sorga, dekat dengan neraka, saya bilang. Dekat dengan neraka gampang emosi karena di jalan. Tapi bisa dekat dengan sorga kalau taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemerintah. Saya bilang sama bikers, kalau pengen jadi Muslim Biker Indonesia, tolong jangan pernah bawa kendaraan tidak pakai SIM. Haram, nggak taat sama pemerintah. Jangan pernah punya kendaraan tidak ada surat. Tidak ada surat, haram, bodong itu haram. Ini kadang-kadang ustadz juga banyak yang pakai motor bodong tidak punya SIM. Gimana ilmunya mau bermanfaat? Gimana ilmunya mau bermanfaat? Masya Allah. Ya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Saya sempat tanya juga sama Ustaz Abdul Syikal tadi. Andai di Gunung Kidul ini ada orang yang layak dapat motor, kira-kira siapa, Ustaz? Beliau juga kasih bocorannya. Cuma saya hanya menyiapkan kendaraan tersebut. Ada, Ustaz, orang yang rajin berdakwah, Ustaz. Suami istri, Masya Allah, nanti mana jadi gini. Aduh, saya jadi malu ngeliat orang-orang tua semangat, saya bilang. Ya udah, teman-teman Muslim Biker Indonesia nih, melalui ketuanya Pak Sekjen, bagiannya nanti akan memberikan 1 kendaraan sepeda motor pada malam hari ini, insya Allah. Ya. Siapakah yang bakal mendapatkan itu ya? Ini sedekah diam-diam, Bu, jangan rame-rame. Ya, nanti ada yang lebih berhak lah. Saya cuma tim hore saja lah. Ya, mudah-mudahan kendaraan tersebut manfaat, insya Allah, dan kita kebagian pahalanya, insya Allah. Tapi sih intinya, ya, kita harus tahu bahwa zaman Nabi itu orang naik keledai, naik kuda, naik onta. Sekarang ya enggak, naik kuda besi, gitu. Ya enggak mungkin lah pakai kuda, mau mana? Darus Solihin, penuh urusannya sih. Kita naik kuda besi, motor, ya, tapi sebatas kemampuan kita. Jadikan motor sebagai alat bantu untuk sebuah kebaikan. Kenapa? Lebih cepat, lebih simpel, lebih gampang. Jadi dengan dialog begini dia akan paham, oh iya ya, ternyata saya harus jadi bikers yang betul-betul mengerti agama, seperti Muslim Biker Indonesia, menjadi wadah dialog keagamaan. Allahu a'lam. Nah. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ada insya Allah bulan depan akan menikah dengan akhwat kelahiran Brebes. Sedangkan asal anak dari Maluku. Ibu anak menginginkan anak dan istri tinggal di Maluku. Ampun, Ustaz, jauh. Dan anak setuju, namun istri menginginkan tinggal di Jogja agar lebih dekat dengan daerahnya tadi. Selain itu istri calon istri tadi beralasan agar lebih dekat dengan ibunya juga. Bagaimana keputusannya? Ini kalau perkawinan Timur sama Jawa, kayaknya antum yang jawab, Ustaz, jangan aneh. Beliau satu contoh bukti bahwa kita siapapun jodoh kita itu kalau Allah yang ngatur bagus, insya Allah. Jadi maslahat. Tapi intinya sih sebenarnya Nabi hanya mengatakan ya ma'saros sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya. Wahai pemuda-pemudi yang sudah mampu menikah, menikahlah. Kalimat mampu ini luas. Karena konsekuensinya kalau laki menikah harus bisa menjadikan perempuan ini al-wadud al-walud. Nabi mengatakan al-wadud al-walud. Kenapa al-wadud baru al-walud? Al-wadud itu perempuan yang penuh kasih. Jangan sampai menikah nanti malah ngelawan gitu. Karena
Ada di surat Al-Isra itu fala taqul lahuma uff. Kita nggak boleh bilang uff sama orang tua. Suara lebih keras tuh nggak boleh. Nah, ketika ijab kabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Saat itu dari pundak mertua, suami ambil tanggung jawab, pindah ke pundak dia. Ketahuilah wahai perempuan, sekarang dia suamimu dan dia orang tua untukmu. Maka dulu kamu nggak boleh bilang sama orang tuamu, kalau bilang durhaka kamu tanggung dosa. Sekarang kamu jadi istri pun kamu nggak boleh bilang sama suami kamu, karena kalau kamu bilang durhaka, suamimu yang nanggung. Beda dengan dulu. Sehingga lelaki kalau sudah menikah, tanggung jawab itu nggak main-main. Dosa istri dia yang nanggung. Siapapun suamimu, siapapun istrimu, bisa gak suami membuat istri tidak ngelawan? Bisa gak istri menjadikan lelakinya yang Nabi katakan khiyarukum linisaikum, yang paling baik di antara kalian, yang paling baik dengan perempuan kalian? Ini istitoah, kemampuan. Masalah tempat tinggal kamu yang menentukan. Saya pengen nikah sama kamu, kamu ikut saya. Dari ta'aruf sudah ada bahasa basi nih. Kalau oke, khitbah. Kalau enggak ya cari yang lain. Jangan dipaksakan. Ini belum nikah saja sudah berantem masalah rumah, betul? Keong aja akur masalah rumah. Betul? Gimana mau berjalan rumah tangga kalau rumahnya saja sudah ribut ini? Makanya laki-laki harus jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala. Kalau kira-kira belum ya jangan berarti belum jodoh, istikharah aja dulu ya. Semoga diberikan yang terbaik insyaallah. Belum ditutup, belum gerak. Tapi itu Ustaz, itu kalau bisa memang si calonnya itu boleh belajar nih akhlak Islam. Nanti yang nanya tentang nikah tadi ambil ini bukunya. Terus tadi yang nanya tentang istiqomah ini ambil bukunya. Iya, boleh Ustaz. Emang mana Ustaz? Sama souvenir dari Al-Habibie. Terus tadi yang tentang cara menasihati orang tua, ini juga ada buku plus Al-Habibie. Masya Allah. Ada di souvenir. Iya, kalau Ustaz. Baik. Baik. Dan Alhamdulillah. sudah selesai semua dari Iya. Nah ini ada satu lagi ini buat anak dari buat teman-teman Al-Hazifi, buat antum Ustaz. Gunung Kidul dingin Ustaz. Semoga manfaat Twitter insyaallah. Alhamdulillah. Orang cukup murah motor sudah. Mau hadiah apa lagi? Hadiah apa? Ini kok ngomong ini? Yang penting sudah dapat hadiah ilmu. Nanti malam Sabtu tetap ada di Karangreje. Sabtunya itu ada di kajian Payung J sama SMA 1, dan yang remaja bisa kajian di SMA 1 Rosari jam 8:30 sampai selesai. Kemudian malamnya nanti malam Ahad Pahing besok ada kajian di Bantul, Masjid Agung Bantul pada maghrib salah satu usul. Lalu yang terakhir kajian Ahad Pahing nanti di Rongo atau tempatnya Pak tempatnya Bali Desa Bogor. Ya, nanti infonya lengkap, nanti tunggu aja ketika di grup. Demikian, ibu-ibu hati-hati ketika pulang, nggak usah kesusu. Nanti ibu bubar dulu ya bapak, nanti terakhir J. Kemudian mudah-mudahan kita dapat berkah dengan ilmu yang diberikan Ustaz Subhan tadi. Kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi orang tua juga yang penyayang pada anak-anaknya, juga dapat meninggalkan yang dilarang hal maksiat. Mungkin kita istiqomah walaupun di tengah keterasingan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.